Firman Tuhan hari ke-253 9 September tahun 2024, Kitab 2 Tawarik pasal 18 ayat 4, perikop, Nabi Mika memperingatkan Raja Ahab. Pada hari ini, yaitu hari yang ke-253, firman Tuhan pada hari ini tanggal 9 September 2024 diambil dari kitab 2 Tawarik pasal 18 ayat yang keempat. Sebagai perikop pada pasal ini adalah Nabi Mika memberi peringatan pada Raja Ahab. Itulah perikop. Nah, sebagai ayat dalam pasal 18 ayat 4 adalah demikian. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Kemudian dalam bacaan pagi diambil dari Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai dengan 18. Laporan Petrus kepada jemaat di Yerusalem. Bacaan malam diambil dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat 16 sampai dengan 18. Saksi mata keagungan Kristus. Itulah firman Tuhan pada hari ini, diambil dari 3 bagian: ayat harian, bacaan pagi, dan bacaan malam. Diambil dari Almanak HKBP, Kuria Kristen Batak Protestan. Nah, sebagai topik kita pada minggu 6 bulan ini adalah ada pedoman yang harus kita pegang, yaitu jadilah pelaku firman, dan dikuatkan dalam kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Demikian bunyinya. Tetapi hendaklah kamu pelaku firman, dan bukan hanya mendengar saja. Sebab kalau bukan demikian, kamu menipu diri sendiri. Ini sangat jelas ya. Nah, jadi di sini ya, bahwa jangan jadi menipu diri sendiri. Apa maksud daripada pernyataan itu? Kadang-kadang orang rajin pergi ke gereja dan rajin mendengar khotbah, tapi juga rajin pergi ke klub malam, bergaul dengan wanita-wanita sundal atau wanita pelacur. Jadi rajin dengar firman dan rajin ke klub malam. Jadi ini sama dengan dia menipu diri sendiri. Artinya dia mendengar firman Tuhan bahwa dilarang ya, pergi ke tempat-tempat yang tidak disukai oleh Tuhan. Tapi dia tidak menjalankan firman Tuhan itu ya, dia menjalankan lain. Nah, inilah yang dikatakan dengar firman Tuhan ya, tapi tidak menjalankan, sama dengan menipu diri sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat dalam perikop Amsal ya, Amsal
6 ayat 16 sampai dengan 19. Ada 7 perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Apakah itu? Pertama, sikap sombong. Ya. Jadi orang belum sombong, tapi sudah punya sikap, itu juga dibenci oleh Allah. Apalagi kalau sombong. Ya. Baru sikap saja sudah dibenci, apalagi kalau sudah sombong. Nah, kemudian yang kedua, mulut yang berbohong, selalu menyatakan dusta. Yang ketiga, tangan membunuh orang yang tidak berdosa. Artinya orang yang tidak bersalah ditindas. Nah, ini juga dibenci oleh Allah. Nah, kemudian otak yang merencanakan kejahatan. Jadi otak baru merencanakan saja itu sudah dibenci oleh Tuhan Allah. Tapi otak yang merencanakan kebaikan itu juga sudah dihormati oleh Allah, langsung dijawab. Ya, kita lihat Raja Daud, ya, pikirannya ingin membangun rumah Tuhan, ya, karena rumah Tuhan selama ini berada di kemah, peti perjanjian. Akhirnya direspon langsung oleh Tuhan. Itu dia baru menyatakan, baru pikirannya, ya, baru rencana. Dan demikian juga Sakeus bertemu dengan Yesus, datang ke rumah Sakeus, dikatakan, Tuhan, separuh dari harta saya berikan kepada orang miskin. Itu baru pernyataan, belum dilaksanakan. Tapi Tuhan mengatakan, kamu bersama keluargamu diselamatkan. Jadi baru rencana pun, ya, itu sudah bisa mendapat jawaban yang positif dari Tuhan. Baru rencana, belum kita laksanakan. Artinya itulah dikatakan bahwa hikmah itu ditanam dalam batin kita. Hikmah kemudian dikelola oleh otak. Nah, jadi hikmah yang turun bekerja di dalam otak dan dia merencanakan hal-hal yang baik, itu sangat direspon oleh Tuhan, dihargai oleh Tuhan. Baru pikiran sudah dihargai Tuhan, apalagi dilaksanakan. Kira-kira begitu, ya. Nah, kemudian kaki, ya, yang bergegas, ya, menjalankan kejahatan, yang bergegas dia menuju kejahatan. Kaki rajin pergi ke tempat-tempat yang tidak disukai Tuhan, itu juga dibenci Tuhan, ya. Dia bergegas, kaki bergegas menuju kejahatan. Nah, kemudian saksi yang terus menerus berdusta, ya. Jadi bukan sekali, terus menerus. Bisa saksi palsu, ya, saksi yang berdusta. Nah, terakhir yang ketujuh adalah orang yang membuat permusuhan dengan teman sendiri. Ini juga dibenci oleh Tuhan. Jadi orang yang menimbulkan permusuhan itu akan dibenci oleh Tuhan. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, ya. Nabi Mika memberi peringatan pada Raja Ahab, ya. 2 Tawarik pasal 18 ayat 16 dikatakan, ya, aku melihat semuanya itu dalam suatu penglihatan, yaitu semua Israel bertebaran di gunung-gunung seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Nah, itu. Jadi Nabi Mika melihat bangsa Israel itu bertebaran di gunung-gunung, ya, seolah tidak punya gembala. Nah, kemudian Tuhan berfirman, dijawab oleh Tuhan, inilah bangsa yang tidak mempunyai pemimpin. Kenapa?
Mungkin pemimpinnya itu sudah curang, atau pemimpinnya sudah dikutuk Tuhan untuk mau dibunuh. Ya. Inilah bangsa yang tidak mempunyai pemimpin. Biarlah mereka masing-masing kembali dengan damai ke rumahnya. Jadi artinya rakyat Israel yang bertebaran itu, ya, dia tidak diganggu, tapi biarlah pulang dia ke rumahnya. Bahkan pemimpin, mereka tidak punya pemimpin, artinya pemimpinnya itu mungkin bisa dihabisin. Itu dikatakan di sini, biarlah mereka pulang ke rumahnya. Nah, kemudian kalau kita melihat, ya, berita yang disampaikan oleh Mika ini, ya, adalah pesan-pesan dari Allah yang sangat jelas, ya, disampaikan kepada Raja Ahab. Ya. Dia sudah memperingatkan. Ya. Nah, kemudian siapa Josafat? Josafat ini adalah merupakan ada hubungan keluarga dengan Raja Ahab, karena ada anggota keluarganya melangsungkan perkawinan dengan anggota keluarga Ahab. Nah, sehingga Raja Ahab Raja Israel dan Josafat Raja Yehuda, mereka berteman. Nah, sehingga pada suatu saat Josafat Raja Israel, ya, Raja Yehudi, ya, berkata kepada Raja Israel Ahab. Jadi Josafat berkata kepada Raja Israel, ya. Nah, dengan adanya permintaan daripada Raja Ahab untuk mereka berperang melawan Ramot, ya. Nah, diajak. Nah, Josafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, nah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Raja Josafat yang meminta dari nasihat nabi-nabi sebelum memutuskan untuk berperang itu sangat hati-hati. Artinya keputusan yang diambil itu jangan sampai salah, ya, jangan sampai salah. Nah, karena dikatakan dalam Amsal 15 ayat 22 dikatakan, rencana gagal jika tidak disertai pertimbangan. Jadi bisa gagal kalau tidak disertai dengan pertimbangan-pertimbangan. Kemudian rencana berhasil, ya, banyak yang memberi nasihat. Jadi rencana berhasil jika banyak yang memberikan nasihat. Oh, seperti ini, sehingga itu akan berhasil. Nah, itu dalam Amsal 15 ayat 22. Nah, sekarang Mika adalah seorang nabi Tuhan. Dia sudah memperingatkan Ahab, ya, bahwa nabi-nabi Anda dibuat Tuhan untuk berdusta, ya, dan menyuruh Anda untuk berperang dan akan menang. Tetapi kematian yang akan muncul. Inilah disampaikan oleh Nabi Mika kepada Raja Ahab. Dan Raja Ahab mengajak Josafat untuk berperang melawan Ramot. Tapi kalau Raja Ahab mengatakan, sebelum kita maju, tanya dulu firman Tuhan. Nah, jadi di sini Mika sudah menyampaikan kepada Raja Ahab, ya, bahwa nabi-nabi itu yang mengatakan, Nabi Zedekia yang mengatakan, pergilah berperang, kau akan menang. Itu nabi-nabi itu berdusta semua.
Karena Mika sudah tahu kalau mereka itu memang ya dikatakan oleh Tuhan. Siapa ya yang bisa membujuk Ahab untuk maju ke dalam medan perang, nah, supaya dia mati, begitu kira-kira ya, supaya dia mati. Nah, dan ini pun sebenarnya Ahab ini sudah banyak kesalahan dari awal. Awal mulanya dia punya salah memimpin bangsa Israel itu adalah waktu dia mengambil kebun anggur Nabot secara paksa. Kita tahu peran daripada istrinya Isabel ya, bersaksi dusta, dihadirkan, dikatakan ini menghina raja, ada saksi dusta padahal tidak. Akhirnya Nabot dibunuh, anggurnya diambil. Nah, di sini Allah marah. Nah sekarang Allah menginginkan Nabot supaya maju ke dalam perang supaya dia mati. Nah, jadi Tuhan berkata ya, siapa akan membujuk Ahab supaya ia mau pergi berperang dan tewas di Ramot di Gilead. Ini sudah dinyatakan Tuhan. Siapa? Malaikat-malaikat, nabi-nabi yang bisa membujuk Ahab supaya dia mau berperang dan dia akan tewas di Ramot. Nah, kemudian datanglah jawaban dari malaikat ya, berbeda-beda ya. Nah, akhirnya tampak satu roh mendekati Tuhan berkata, akulah yang akan membujuk dia. Oh, ada satu roh berkata, akulah yang membujuk dia. Nah, Tuhan berkata, bagaimana caranya? Kata Tuhan. Dari malaikat tadi mengatakan, aku akan membujuk dia. Bagaimana caranya? Roh menjawab, aku akan pergi ya, dan membuat nabi-nabi Ahab berbohong. Jadi nabi-nabi Ahab itu dibuat berbohong. Roh ini datang. Nabi-nabi yang berbohong itu ya termasuk komplotan daripada Zedekia, ya, Nabi Zedekia, ya, berbohong. Nah kemudian Tuhan mengatakan, baik, lakukanlah itu, engkau akan berhasil membujuk dia. Jadi sudah dilakukan, sudah dikatakan oleh Tuhan, lakukan itu, kau akan berhasil membujuk dia. Nah kemudian Mika tahu masalah ini, tahu kalau Allah sudah berbicara dengan roh, dan roh itu disuruh untuk membujuk Ahab supaya mau berperang, supaya dia mati. Mika tahu, diperingatkanlah oleh Mika ya. Mika mengatakan begini, Tuhan telah membuat nabi-nabi baginda berdusta bagi baginda. Jadi Tuhan itu sudah menciptakan nabi-nabi baginda untuk berdusta kepada baginda, diantaranya Zedekia sudah buat ya untuk berdusta. Nah, sebab Tuhan sudah mengingatkan bencana kepada baginda. Jadi Tuhan sudah menginginkan adanya bencana kepada Raja Ahab, karena dosa-dosanya juga termasuk menghabisi Nabot ya. Jadi sudah ada latar belakang Tuhan untuk menghabisi Ahab. Tapi caranya bagaimana? Dibuatlah nabi-nabinya berdusta supaya dia mau berperang, karena dia ada rencana mengajak Yosafat pada hari ini ya. Ahab mengajak Yosafat untuk berperang melawan Ramot ya. Nah, itu orang Syria ya. Nah kemudian Mika menyatakan itu, langsung datanglah Zedekia mendekati Mika dan menampar mukanya, plak gitu, ditampar oleh Zedekia.
Zedekia adalah nabi yang berbohong, yang tadi sudah dipengaruhi oleh roh atas suruhan daripada Allah. Ditamparlah Mika. Nah sehingga ya, mana mungkin katanya roh Tuhan meninggalkan aku ya dan bicara kepadamu. Ini kata nabi palsu itu, nabi yang berbohong itu. Mana mungkin Tuhan ya, dan bicara kepadamu dan berbohong kepadaku. Mana mungkin. Nah makanya ditamparlah Mika ya. Nah kemudian Mika menjawab, nanti kau lihat buktinya pada waktu engkau masuk ke dalam sebuah kamar untuk bersembunyi. Nah, ini dikatakan oleh Mika nanti kepada Zedekia. Nah kemudian Ahab, apa yang disampaikan oleh Ahab? Ahab merasa, wah ini Mika ini pelecehan bagi raja. Enggak benar ini. Karena nabi-nabi yang berbohong tadi itulah yang dipercaya oleh Raja Ahab. Nah Mika ini dianggap ini sebagai provokator. Nah, tangkap dia. Mika tangkap. Bawa dia ke wali kota Amon katanya. Ya. Biar dia ada di sana dan penjarakan dia katanya. Nah kemudian kasih dia makan dan minum sedikit, dia bilang ya, sampai aku datang. Jadi Ahab mengatakan sampai aku datang, artinya begitu dia pulang dari peperangan dari Ramot, kasih dia makan sedikit katanya dan minum air sedikit dan dipenjarakan katanya. Wow. Mika langsung menjawab kepada Ahab, kalau baginda kembali dengan selamat, berarti Tuhan tidak berbicara melalui aku. Jadi semua yang hadir itu mendengar semua. Kalau baginda selamat, artinya masih hidup. Ya, karena tadi Ahab mengatakan nanti saya akan datang untuk melihat dia, kasih dia makan sedikit, minum sedikit katanya, dan di penjara. Nanti saya pulang akan melihat dia. Datanglah Mika. Kalau baginda masih hidup. Kalau baginda masih hidup, ya, berarti Tuhan tidak berbicara dengan aku melalui aku. Begitu, tidak melalui aku. Ya. Bahwa pesan yang sebenarnya itu adalah kepada Mika. Adapun tadi roh yang pergi itu mendekati Nabi Zedekia itu adalah disuruh untuk berbohong supaya mau perang. Ya. Nah kemudian kalau baginda masih selamat katanya. Jadi akhirnya Ahab, Josafat mulai berangkat berperang. Tapi Josafat tadi mengatakan sudah perlu pertimbangan, nasihat-nasihat. Tapi ini tidak didengar oleh Raja Ahab. Akhirnya Josafat pun yang menurut. Kemudian Raja Ahab juga ingin supaya nanti bahwa Josafatlah yang dibunuh. Karena pemerintah Syria ya, sudah diperintahkan kepada perwira-perwira panglima-panglimanya supaya hanya membunuh Raja Israel, yang lain tidak. Nah itulah tadi dilihat oleh Mika bahwa bangsa Israel bertebaran di gunung-gunung. Sepertinya tidak ada pemimpin mereka, katanya. Tuhan sudah mengatakan, biarlah mereka pulang ke rumahnya masing-masing dengan damai. Nah ini, Raja Syria menginginkan Raja Israel, tidak menginginkan rakyat. Angkatan perangnya disiapkan hanya ingin membunuh Raja Israel. Nah kemudian, Raja Israel ini, Ahab, dia cerdik. Saya menyamar, katanya. Biarlah Josafat pakai baju kerajaan. Padahal Josafat itu Raja Yehuda. Raja Israel adalah Ahab. Dia menyamar, tidak pakai kerajaan. Josafat yang pakai kerajaan. Terjadilah. Akhirnya mereka berangkat bertempur di Ramot. Datanglah tentara Syria, ya, dan
Mereka melihat, wah, ini Raja Israel, pakai kebesaran, pakai raja dia. Ini kata Raja Israel. Diarahkan mau kepada Israel. Dia berteriak, aduh, bukan saya dan Raja Yahuda, kira-kira begitu. Dia berteriak, bukan saya Raja Israel. Tuhan menolong dia. Tidak jadi dia dikejar. Akhirnya mereka membelokkanlah serangan itu ke tempat lain. Akhirnya ada seorang perwira, ya, tentara daripada Syria, itu melepaskan panah yang tidak ada sasarannya. Nggak jelas mau kemana dilempar, hanya dibuang saja. Tapi itulah yang mengenai Raja Ahab, sampai tembus ke dadanya, ke tulangnya panah itu. Dia terluka. Ya, itu. Jadi kadang-kadang sesuatu hal yang tidak mungkin akan terjadi. Nah, Raja Yosafat, dia pakai baju kerajaan, mau ditangkap oleh Syria, dikatakan berteriak, bukan saya, kata, bukan saya bukan Raja Israel. Karena mereka mengincar Raja Israel. Wah, jadi tidak jadi. Nah, yang menyamar tidak pakai baju raja kerajaan Ahab justru kena panah yang menyasar. Bukan disengaja ditembakkan ke dia, tapi menyasar, tapi kena. Akhirnya Raja Ahab begitu dia kena panah, dia pulang dengan kudanya sambil belum menendang. Sebelum matahari tenggelam, dia meninggal. Sebelum matahari terbenam, dia meninggal. Ya. Nah, inilah yang dikatakan, ya, Yosafat sangat bijak mengatakan harus ada pertimbangan dari nasihat. Sebenarnya sudah diingatkan Mika, ya, sudah diingatkan bahwa nabimu itu adalah nabi yang berbohong kepadamu, Nabi Zedekia. Nah, apalagi Zedekia itu menampar Mika, ya, Rasulullah inilah yang benar, ya, menampar Mika. Mana mungkin kami tidak menyatakan yang benar, kata. Padahal tadi sudah roh yang dikirim oleh Tuhan itu untuk misi, untuk supaya mereka berbohong, nabi-nabinya mereka berbohong. Jadi ada berapa nabi itu semua sepakat kecuali Mika. Mika tidak setuju. Nah, tapi Mika tidak didengar. Ya. Nah, jadi inilah tidak mendengarkan. Relung-relung sunyi hidup ini itu perlu kita dengar. Di sini Ahab tidak mendengar, tapi memang karena dia sudah direncanakan untuk mati oleh Tuhan, ya, karena dosanya mengambil cara keras kebun anggur Nabot, ya memang sudah dijanjikan Tuhan, kamu akan mati, darahmu akan dijilatin oleh anjing, katanya. Nah, dia dibawa ke tempat pencucian pengirikan gandum, dia darahnya bertebaran, dijilatin anjing, benar mati. Nah, itu kalau kita lihat dalam waktu Tuhan marah karena dia mengambil kebun anggur Nabot secara paksa, Tuhan marah. Kamu dan Isabel akan mati, darahmu akan dijilatin anjing, katanya. Ya benar. Nah, ini terbukti. Jadi tadi Tuhan sudah mengatakan, siapa yang bisa membujuk bahwa Ahab itu supaya mau berperang, dia supaya mati, katanya. Ada roh saya, katanya, bicaralah kepada nabi-nabi sehingga pergilah berperang, kamu akan menang. Nah, itu kata daripada Nabi Zedekia. Datang Mika, dikatakan enggak benar. Nabi itu adalah berkata bohong, kamu akan mati, udah diingatkan. Tapi ya tidak didengar karena memang ada satu yang mau mati, ya begitulah. Mereka berangkat dengan Yosafat, akhirnya dia mati terbunuh oleh panah seseorang dari tentara Syria yang nyasar, bukan disengaja. Sasaran Syria sebenarnya yang pakai baju kerajaan Yosafat, tapi karena Yosafat berteriak, saya bukan Raja Israel, saya Raja Yehuda, dia selamat, diselamatkan oleh Tuhan. Nah, sehingga dengan demikian apa yang disampaikan oleh Yosafat, ya, dalam ayat hari ini, ya, bahwa Yosafat mengatakan, tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Sesuai enggak dengan firman Tuhan? Ternyata tidak didengar. Ya, maksud Yosafat supaya hati-hati.
kalau seandainya dia mendengar apa yang disampaikan Yosafat dan dia tidak menuruti apa kata daripada Nabi Zedekia dan dia menuruti apa kata-kata Mika, mungkin tidak akan terjadi seperti ini. Tapi itulah riwayat daripada Raja Ahab yang bersama-sama berperang dengan Yosafat. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan pagi pada hari ini, yaitu Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 1 sampai dengan 18. Nah, hari Sabtu yang lalu kita sudah melihat bahwa ada pesan daripada Cornelius kepada Petrus. Pada saat Cornelius berdoa, dia didatangi oleh malaikat dan dikatakan oleh malaikat, doamu dan kemurahanmu diterima oleh Allah. Nah, kemudian dia mengatakan, suruhlah pegawaimu, pelayanmu untuk menjemput Petrus ada di Yope. Dia berada di rumah seorang penyamak kulit namanya Simon. Nah, pergi dan bertemu. Nah, Petrus waktu berdoa juga, dia waktu berdoa melihat ada kain yang turun dari surga dan dalam kain itu bertumpukan segi 4 sudut-sudutnya dan di situ semua lengkap, binatang berkaki 4 dan binatang liar dan binatang yang menjala dan burung-burung. Allah berbicara, sembelihlah dan makanlah, sehingga tidak ada lagi yang namanya binatang yang haram. Semua ciptaan Tuhan adalah halal. Jadi tidak ada lagi haram, semua halal. Dengan adanya penglihatan Petrus. Petrus sebenarnya mengatakan, Tuhan, saya nggak pernah makan makanan yang haram, karena di Yahudi seperti babi itu adalah haram, tidak boleh dimakan. Ya, dan banyak burung-burung dan ikan juga banyak yang tidak boleh dimakan. Tapi ini diserahkan semua oleh Tuhan, sembelih dan makan. Petrus melawan. Datang Tuhan mengatakan, apa yang sudah dikatakan oleh Allah tidak haram, maka dia adalah halal. Maka dari situlah semua makanan yang ada di dunia ini adalah halal. Tidak ada yang haram. Dengan penglihatan Petrus. Dan itu sampai 3 kali Petrus melihatnya itu. Nah, kemudian waktu Petrus berdoa, dia melihat ada 3 orang yang datang. Wow, mengetuk pintu. Dia turun. Wah, ini Simon Petrus? Ya, kami disuruh oleh perwira Cornelius untuk memanggil Anda. Wah, disuruh menginap. Oke, menginap dulu hari ini. Nah, jadi pesuruhnya Cornelius itu menginap. Keesokan paginya mereka berangkat. Berangkatlah menuju Cornelius. Begitu berangkat mereka sampai ke tempat Cornelius. Wow, Cornelius itu sujud, sungkur ya, sampai di kakinya, datang ke Petrus. Jangan, saya manusia biasa, tidak usah seperti itu, kata Petrus. Diangkat dia naik. Nah, terus apa maunya kalian? Saya datang, kata Petrus. Wah, diceritailah apa yang dilihat, penglihatan daripada Cornelius dengan malaikat. Nah, padahal Petrus sudah mengatakan tidak layak pertemuan ini antara Yahudi dan bukan Yahudi. Nah, kemudian Cornelius adalah orang Italia, bukan Yahudi ya. Tidak layak, kata Petrus. Artinya tidak bisa bertemu, menurut hukum agama tidak boleh. Nah, tapi karena Petrus sudah melihat bahwa tidak ada lagi yang halal, yang haram. Binatang saja tidak ada yang halal, tidak ada yang haram, apalagi manusia. Nah, kira-kira begitu pendapatnya Petrus. Maka dia datang memberanikan diri menemui Cornelius. Apa maunya Anda? Nah, Cornelius
sudah menyiapkan kelompoknya, banyak bertemu di situ. Dia mengatakan, tolong sampaikan kepada kami firman dari Allah. Kami akan mendengar dan akan melaksanakannya. Ya. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Petrus, ya. Jadi begitu Cornelius itu mengatakan bahwa kami ingin mendengarkan apa firman Allah yang disampaikan kepada Petrus, karena mereka menganggap bahwa Petrus ini adalah orang yang sangat gigih menyampaikan firman Tuhan. Maka keluarlah pidato Petrus, ya. Ada 8 pidato Petrus. Kita ingat, pertama dia bilang, kalian harus sadar bahwa Allah tidak diskriminasi dan berlaku adil terhadap semua orang, sama, tidak membeda-bedakan lagi, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Dia berlaku adil dan mengaku semua manusia itu sama. Itu yang pertama. Dan yang kedua dikatakan, orang yang takut pada Allah dan berbuat yang benar, orang itu diterima Allah tanpa memandang suku dan juga ras. Jadi yang takut akan Allah itu sudah diterima dan melakukan yang benar, sudah diterima menjadi umat Allah. Nah, yang ketiga, kabar baik tentang damai itu melalui Yesus Kristus. Sudah dikatakan. Nah, itu kabar baik itu adalah melalui Yesus Kristus. Dan itu dimulai dari Israel. Jadi Yesus dari Nazaret. Kabar baik itu adalah melalui Yesus dan adanya di Israel. Nah, itu dikatakan oleh Petrus. Kemudian yang keempat, terjadi di Yudea, mulai Galilea sudah ada baptisan yang diajukan oleh Yohanes Pembaptis. Sudah ada baptisan di situ. Artinya orang yang percaya harus dibaptis. Nah, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Nah, kemudian bagaimana Allah mengurapi dia, ya, dan menguduskan dia dengan kuasa. Ya. Dia berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang, ya, dan mengusir roh-roh jahat dari si iblis. Karena Allah menyertai dia. Dan jadi sudah ditekankan bahwa Yesus yang sudah dibaptis oleh Yohanes, dan pada dia dinyatakan oleh Tuhan bahwa inilah anak kesayanganku, kepadanya lah aku berkenan. Itu sudah dinyatakan oleh Tuhan pada waktu dia dibaptis, ya, dan keluar dari air, langsung sorga terbuka dan datang merpati hingga pada Yesus, dan keluar kata-kata, inilah anak kesayanganku dan kepadanya lah aku berkenan. Jadi di sini tadi bahwa terjadi di Yudea mulai dari Galilea, kan. Nah, kemudian oleh Yohanes Pembaptis, yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Jadi ditunjukkan kepada dia bisa menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat. Kenapa? Karena Tuhan beserta dia. Nah, kemudian yang kelima, ya, Petrus mengatakan, kami adalah saksi hidup tentang kejadian itu, baik di Yudea maupun di Yerusalem. Jadi kalau Anda masih ragu-ragu, tanya kepada kami semua kejadian itu. Kamilah sebagai saksi hidup. Itu jaminan diberikan oleh Petrus kepada orang-orang non-Yahudi, kelompoknya Cornelius, ya. Disampaikan, kami jaminan. Nah, kemudian yang keenam, Yesus itu telah bangkit kembali, dan setelah bangkit ia, ya, menyatakan diri, ya. Jadi dia disalibkan
dan bangkit, dihidupkan oleh Allah. Kemudian selama 40 hari dia menyatakan diri kepada kami, kata Petrus, kepada murid-muridnya, ya, menyatakan dia untuk pendalaman, ya. Sehingga kami telah, ya, makan dan minum bersamanya. Jadi selama 50 hari, ya, pengikut-pengikut Yesus itu diberikan pendalaman dan sudah bersama-sama mereka makan dan minum, ya. Itu yang ke-6. Kemudian yang ke-7, dia menegakkan kami untuk memberikan kabar baik dan firman Tuhan. Jadi Yesus menguatkan semua murid-murid itu untuk memberitakan kabar baik. Itu kita lihat setelah 10 hari, ya. Jadi hari yang ke-50 datang Roh Kudus di Yerusalem, dan kita tahu pada waktu itu, ya, mereka semua pengikut-pengikut Yesus berada di Yerusalem berikut ibunya Maria dan orang-orang Yahudi, sehingga ada 120 orang berkumpul di Yerusalem, ya. Mereka mendapatkan Roh Allah, tapi orang mengatakan, wah, ini mereka ini mabuk katanya. Nah, hingga Petrus pidato berapi-api, kami tidak mabuk. Mana mungkin kami mabuk jam 9 pagi, dari mana minuman? Tapi kami kedatangan Roh Kudus. Dengan pidato Petrus yang kuat dan yang menggelegar, maka 3.000 orang pada saat itu dibaptis langsung atas nama Yesus. Itulah kehebatan daripada Roh Allah, dibaptis, ya. Nah, kemudian dikatakan tentang dialah semua nabi-nabi yang bernubuat itu adalah menyatakan Yesus, ya. Tentang seperti ini, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Jadi semua nabi-nabi yang bernubuat, baik itu Nabi Yesaya, Jeremia, Yehezkiel, ya, Zakaria, itu semua bernubuat tentang Yesus, kedatangan Yesus. Jadi sudah benar-benar itu dipatrikan. Jadi semua nabi bernubuat tentang kedatangan Yesus. Nah, itulah dia. Inilah pidato Petrus pada saat dia bertemu dengan Cornelius, ya. Ini pidatonya. Nah, kemudian setelah dia berpidato, ya, kemudian dia pergi ke Yerusalem, ya. Nah, maka dibilang di sini bahwa adalah waktu dia pergi ke Yerusalem, ya, dia dicurigai oleh Yahudi yang fanatik. Ya. Kenapa dia dicurigai oleh Yahudi yang fanatik? Karena Petrus itu sudah bersama-sama dengan bukan Yahudi. Jadi dianggap mereka, dia itu sudah najis. Makan bersama, duduk bersama, padahal itu dilarang dalam agama Yahudi, nggak boleh. Wah, jadi ada pertengkaran di antara mereka, artinya ada perselisihan, selisih pendapat. Nah, maka dalam perikop ini adalah laporan Petrus kepada jemaat di Yerusalem. Jadi karena orang Yahudi curiga pada Petrus, ya, karena telah bergaul dengan orang yang bukan Yahudi, termasuk perwira Cornelius, orang Italia. Nah, kemudian diceritakanlah semua apa yang diceritakan pada awalnya tadi. Waktu dia berdoa, ya, dia ada penglihatan Allah memberikan semua makanan kepada dia tidak najis dan halal. Nah, kemudian juga Cornelius juga atas suruhan malaikat undang Petrus. Nah, jadi sudah klop. Nah, sehingga itulah tadi khotbah. Nah, begitu diceritakan semua ini, ya, oleh Petrus kepada bangsa Yahudi, maka semua mereka tidak
membantah lagi. Lalu mereka memuji Tuhan Allah. Kesimpulan mereka, kalau begitu orang-orang bukan Yahudi pun diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat dari dosa-dosanya dan menghayati hidup sejati dan kekal. Inilah kesimpulan. Jadi setelah dijelaskan oleh Petrus, baik penglihatannya maupun pertemuannya dengan Cornelius, dan juga tidak ada lagi barrier-barrier, tidak ada lagi menantang, bahwa semua sudah halal bertemu manusia. Tidak ada lagi pantangan Yahudi dengan non-Yahudi, disunat atau tidak disunat, tidak ada lagi. Sudah bebas. Maka tidak perlu lagi harus disunat supaya kelihatan khas orang Yahudi. Yesus mengatakan tidak perlu lagi disunat. Makanya orang Kristen tidak disunat. Ya. Tapi teman-teman dari Muslim tetap memakai mungkin aturan-aturan lama. Itu aturan Yahudi. Sunat itu adalah aturan Yahudi. Ya gitu tadi. Bergaul pun tidak boleh. Yang disunat dan tidak bersunat. Tapi begitu Allah menunjukkan kepada Petrus bahwa semua binatang tidak ada yang haram, semua halal, apalagi manusia. Ya. Binatang saja tidak ada yang halal, tidak ada yang haram, itu ciptaan Tuhan. Nah, sedangkan manusia ciptaan yang paling sempurna dari Tuhan, ya tidak ada lagi yang haram atau mengkafir-kafirkan orang. Kafir, nggak ada itu, karena semua ciptaan berarti tidak ada. Kamu kafir, ini kafir, tidak ada. Atau ini haram, ini halal, nggak ada. Ya. Ini bersunat, ini, jangan bergaul dengan orang yang tidak bersunat. Itu dulu. Di Yahudi itu terjadi, jangan bergaul dengan orang yang tidak bersunat. Nah, dan itu sudah dihilangkan, tidak ada lagi barrier-barrier itu, ya, tidak lagi batas antara sunat dengan tidak disunat, sama. Jadi manusia ciptaan Allah itu adalah sudah tidak ada lagi yang namanya najis dalam pergaulan. Jadi janganlah kita menajiskan orang kalau kita bergaul dengan dia, baik yang bersunat maupun yang tidak bersunat. Semua sudah sama. Inilah penjelasan Petrus kepada bangsa Israel di Yerusalem. Nah, sehingga bangsa Israel menerima dengan baik. Kalau begitu, katanya, orang-orang bukan Yahudi pun ya diberi kesempatan oleh Allah untuk bertobat dari dosa-dosanya dan menghayati hidup yang sejati. Jadi itulah kesimpulannya. Tidak ada lagi ya yang halal, yang haram dalam pergaulan sehari-hari. Nah, kemudian kita masuk dalam bacaan malam. Ini 2 Petrus pasal 1 ayat 16 sampai 18. Saksi ya mata keagungan Kristus. Jadi saksi mata itu siapa? Nah, itu dah Petrus ya. Semua rasul-rasul itu adalah saksi mata keagungan Tuhan. Mereka menyampaikan keagungan Tuhan ya. Nah, begitu agungnya Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kami tidak bergantung pada dongeng-dongeng yang disampaikan oleh manusia. Jadi kalau ada dongeng-dongeng dari manusia begini tidak lagi. Selalu percaya keagungan Kristus, tidak percaya lagi. Kami berada di sana ya ketika dihormati dan diagungkan oleh Allah Bapa pada waktu itu bersama Yang Maha Kuasa. Inilah anakku yang kukasihi, ia menyenangkan hatiku. Jadi pada waktu mereka bersama dengan Yesus itu sudah jelas, karena Allah sudah mengatakan inilah anak kesayanganku dan kepadanya lah aku berkenan. Jadi kalau sudah kita bertemu dengan anak Allah yang kesayangan Allah, sudah ya, inilah keagungan Tuhan, saksi mata ya. Dan apakah kita bisa saksi mata? Kalau kita menuruti firman Tuhan, bisa kita saksi mata. Siapapun bisa saksi mata keagungan Tuhan apabila ditunjukkan ya, bukan. Nah, jadi pada saat jadi pernyataan daripada murid-murid Tuhan Yesus bahwa semua
mengatakan saksi mata keagungan Kristus. Nah, dikatakan bahwa kami berada di sana ketika dihormati dan diangkat oleh Allah Bapa. Nah, pada waktu itu bersama Yang Maha Kuasa. Jadi waktu berada di sana itu disaksikan oleh mereka bahwa Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, ia menyenangkan hatiku. Nah, kemudian dikatakan kami sendiri mendengar suara itu. Jadi semua murid mendengar suara itu, ya. Dan bersama-sama di Gunung Suci itu. Jadi waktu itu di Gunung Suci disampaikan, ya, bahwa Allah menyampaikan kepada murid-muridnya di Gunung Suci itu bahwa inilah anak sayanganku dan kepadanya aku berkenan. Itulah firman Tuhan pada hari ini, ya. Tadi pertama adalah mengenai Yosafat perlu mendengarkan nasihat untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, dan itu tidak dilakukan oleh Raja Ahab, Raja Israel, sehingga terjadi kematian pada Raja Israel. Yosafat terlindung dari bahaya tersebut. Nah, kemudian tadi yang kedua adalah Petrus meyakinkan bangsa Yahudi bahwa apa yang dilakukan dengan Cornelius itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itu adalah membuka tabir bahwa tidak ada lagi penghalang bangsa Yahudi dan non-Yahudi, yang bersunat dan yang tidak bersunat. Jadi tidak ada lagi diskriminasi antara disunat dengan tidak disunat. Walaupun tidak disunat tidak masalah, disunat pun tidak masalah. Jadi sekarang bersatulah sebagai ciptaan Tuhan yang paling sempurna adalah manusia. Dan terakhir tadi ini bahwa keagungan Tuhan merupakan saksi hidup bagi murid-murid Tuhan Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Semoga bisa kita pedomani firman Tuhan ini dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Amin. Tuhan memberkati.